dalam video pembelajaran kita hari ini masih di buku 3G ya, perkembangan teknologi. Masih di subtema 4 nih, perkembangan teknologi transportasi. Namun hari ini menjadi terakhir kita menyelesaikan buku 3G karena kita sudah masuk dalam pembelajaran 5 sampai 6. Nah, pembelajaran 5 itu kita mulai di halaman 155 dengan judul ceritanya alat transportasi umum. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang transportasi darat, kita sudah belajar kereta api, pesawat terbang, dan sekarang kita masuk ke alat transportasi umum. Hampir setiap hari kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi, bukan? Ya, baik perjalanan dekat maupun jauh. Dan alat transportasi itu memudahkan kita untuk menuju tempat tujuan kita. Untuk perjalanan dengan jarak dekat, kita menggunakan alat transportasi darat seperti mobil dan sepeda motor. Nah, sementara untuk perjalanan jarak jauh digunakan kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Nah, sebagian besar alat transportasi darat itu merupakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi digunakan karena lebih praktis, aman, dan nyaman, bahkan tanpa harus menunggu atau berdesak-desakan. Dan orang lain lebih menyukai berpergian dengan kendaraan pribadi. Adapun sebagai lainnya merupakan kendaraan umum seperti bus atau bus kota, minibus angkutan kota, dan kereta api itu menjadi pilihan untuk berpergian. Namun, semakin banyak kendaraan di jalan raya itu akan mengakibatkan kemacetan loh. Pada pagi dan sore hari jalan dipenuhi dengan kendaraan. Karena apa? Orang mau pergi kerja dan pulang kerja. Akibatnya terjadi antrean panjang di jalan. Dan antrean ini diperparah dengan perilaku berlintas yang buruk. Karena mau cepat sampai di tujuan, pengendara itu sering kali melintasi badan jalan yang seharusnya bukan jalurnya, sehingga akibatnya lalu lintas jalan raya bertambah semeraut. Nah, itu dia ya. Nah, kemacetan yang terjadi mengakibatkan polusi udara yang sangat tinggi. Saat terjadi kemacetan, seluruh kendaraan bermotor itu berhenti dengan mesin yang menyala. Gas buangan kendaraan membuat udara semakin kotor. Nah, polusi dari gas buangan kendaraan dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi kesehatan, gangguan kesehatan seperti iritasi mata, batuk, kelelahan, sakit jantung, bahkan bisa kematian mendadak. Nah, ini dia ya. Baik, kita masuk ke ayat jawab halaman 156. Ada 5 pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab ketika Miss menjelaskan. Yang pertama, mengapa banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi? Yang pertama, karena lebih praktis, aman, dan nyaman tanpa harus berdesak-desakan. Itu jawabannya ya. Yang kedua, sebutkan kendaraan-kendaraan angkutan umum. Ini ada bus kota, minibus angkutan umum, dan kereta api. Nomor 3, apa yang menyebabkan terjadinya kemacetan? Kendaraan yang semakin banyak. Nomor 4, jelaskan gangguan kesehatan akibat polusi udara. Gangguannya iritasi mata, batuk, kelelahan, sakit jantung, dan bisa kematian mendadak. Dan yang terakhir, sebutkan keuntungan dari naik kendaraan umum. Dapat menikmati suasana dalam bus. Ini dia ya. Untuk ayo jawab. Baik, sekarang kita masih di halaman 156, ayo menulis. Ada 4 paragraf yang kita harus temukan apa kalimat pertama pada setiap paragraf. Yang pertama, ini di halaman masih di halaman 156 ya. Perjalanan jarak jauh dan dekat menggunakan transportasi. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat kendaraan pribadi. Jadi di situ dijelaskan apa manfaatnya. Yang ketiga, dampak kendaraan yang semakin banyak. Nah, dan yang terakhir, dampak kemacetan terhadap udara. Itu ya. Nah, saat di alat transportasi atau kendaraan umum kita bersama dengan orang-orang dan tempat tujuan seluruh penumpang itu bisa berlainan. Hanya arah perjalanan saja yang mungkin bisa sama ya.
Jadi ketika kita bersama-sama dalam satu angkot itu harus kita dapat bersikap tenggang rasa. Kita harus mau bersabar karena tujuannya kan beda-beda. Nah, jadi ketika atau kita mau ke suatu tempat, kita harus sabar. Nah, karena apa? Karena penumpang itu semuanya memiliki hak yang sama untuk diantar menuju ke tempat tujuannya. Nah, kita harus saling menghormati hak tersebut sehingga kelancaran perjalanan kita bisa terjadi. Nah, di halaman 157 ada bagaimana sikapmu. Jadi anak-anak checklist ya. Sikap di halaman 157. Sikap checklist sikap yang baik saat naik kendaraan umum. Oke. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar nih tentang keliling persegi panjang, persegi, dan dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mencari keliling segitiga. Nah, di halaman 158 sudah dijelaskan. Sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Sehingga keliling segitiga sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Atau yang disingkat dengan S tambah S tambah S. Ya, halaman 158. Contoh. Nah, diketahui segitiga ada 3 sisi itu 10, 8, dan 10 cm. Yang ditanya keliling, ya tinggal kita jumlahkan saja 10 tambah 8 tambah 10. Nah, jadi 28 cm kelilingnya ya. Nah, lalu yang kedua sama, ada sisi 7, 12, dan 18 dijumlahkan menjadi 37 cm. Itu dia. Dan di halaman 159 itu ada latihan, ayo lakukan, ada A dan B. Sama dengan sebelumnya waktu kita menghitung persegi panjang dan persegi. Nah, ingat, ini ada di halaman 159. Ingat rumus dulu. Nah, itu bukan keliling ya, keliling persegi, tapi keliling segitiga. Sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Oke? Oke, nomor 1. Ada diketahui ada 8 cm, 10 cm, 6 cm. Jadi jumlahkan semua keliling segitiganya menjadi 24. Kalau nomor 2, ini dia sisi-sisinya ya. Jadi 30 cm. Yang ketiga, 15, 15, 15. Jadi 45. Yang keempat, 30, 10, 20 menjadi 60 cm. Yang kelima, 32, 24, 39 itu menjadi 95 cm. Dan yang terakhir, 64, 64, 48 menjadi 176 cm. Ini dia ya. Oke, itu bagian A. Sekarang kita masuk ke bagian B. Keliling segitiga. Nah, sisi-sisinya sudah tahu nih. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Langsung kita jumlahkan. Nomor 1. Nah, ini masih di halaman 159 ya. Sisi keliling itu sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi tambahkan semua. Nomor 1 itu jumlahnya 18 cm. Nomor 2 42 cm. Nomor 3 36 cm. Nomor 4 30 cm. Nomor 5 12 cm. Nah, itu ya untuk halaman 159. Baik, kita masuk ke halaman 160. Sumber energi alat transportasi. Oke. Sumber energi alat transportasi. Baik. Nah, alat transportasi itu mendapatkan tenaga dari mesin untuk dapat berjalan. Mesin dapat bekerja karena mendapatkan sumber energi kimia dari bahan bakar. Pemanfaatan bahan bakar untuk kendaraan itu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Ya. Jadi pertama kali kita mau lihat perubahan bahan bakar kendaraan. Yang pertama itu mobil dengan mesin uap yang berbahan bakar batu bara. Nah, jadi bahan bakar yang digunakan batu bara ini itu untuk memanaskan ketel yang besar yang berisi air. Selanjutnya uap air yang dihasilkan akan menggerakkan roda. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah era mesin uap berlalu, muncul mobil diesel yang berbahan bakar solar.
Jadi bahan bakar mesin diesel ini adalah solar. Solar dialirkan ke dalam mesin dan mengalami pembakaran sehingga dapat menggerakkan roda mobil. Setelah mesin diesel muncullah yang ketiga, mobil mesin berbahan bakar bensin. Nah, kalau mobil ini bisa menghasilkan suara mesin dan tingkat polusinya juga lebih rendah dibandingkan mesin diesel. Jadi lebih bagus kalau mesin yang berbahan bakar bensin ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah dari bensin masuk ke mobil listrik, sumber energinya itu hidrogen, alkohol, dan tenaga surya. Bahan bakarnya menggantikan bahan bakar minyak yang terbukti mahal dan merusak lingkungan. Itu dia ya. Baik, kita ke halaman 161. Ada 5 soal juga. Nomor 1, jelaskan cara kerja alat transportasi hingga dapat berjalan. Ini dia. Alat transportasi mendapatkan tenaga dari mesin untuk dapat berjalan karena mendapatkan sumber kimia dari bahan bakar. Nomor 2, apa sumber energi untuk memanaskan air pada mesin uap? Batu bara. Nomor 3, bagaimana perkembangan mobil bermesin uap setelah mesin diesel ditemukan? Mesin diesel sebagai penggantinya. Nomor 4, jelaskan kelebihan dari penggunaan bahan bakar bensin dibandingkan solar. Bensin menghasilkan suara dan tingkat polusi lebih rendah dibandingkan mesin diesel ya, atau mesin solar. Yang terakhir nomor 5, apa saja sumber energi alternatif untuk mobil di masa depan? Ada hidrogen, alkohol, dan tenaga surya. Itu dia ya. Nah, penggunaan bahan bakar yang berlebihan itu memiliki dampak buruk terhadap lingkungan sehingga meningkatnya polusi udara. Nah, akibatnya pembakaran bahan bakar minyak bukanlah masalah yang dapat disampingkan karena tingkat polusi yang semakin meninggi harus mencari jalan keluarnya. Lalu bagaimana cara mengurangi dampaknya? Yang pertama, kita lakukan gerakan penyelamatan lingkungan. Nah, kita gerakkan ini. Kita dapat mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya. Yang kedua, kita naik kendaraan umum atau mobil antar jemput sekolah. Jadi sikap ini tidak akan memberikan hasil jika dilakukan satu orang saja. Kita perlu melakukannya bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga dapat mengurangi dampak dari polusi tersebut. Baik. Nah, di halaman 162 checklist bagaimana sikap kebersamaan ikut menjaga lingkungan. Jadi anak-anak checklist itu ya. Halaman 162. Kita masuk ke halaman 163. Ini keliling. Tetap dengan cara keliling itu pasti dijumlahkan semuanya. Oke? Oke, dijumlahkan semua sisinya. Ini juga dijumlahkan sisinya semua. Mau segitiga, mau persegi panjang, dijumlahkan. Nah, tapi ingat ketika segitiga itu kan sisi tambah sisi tambah sisi. Kalau persegi panjang 4 kali sisi. Kalau persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Itu dia ya. Oke, baik. Kita masuk ke halaman 164, ada 4 soal. Diketahui ada persegi panjang 120 cm, lebar 80 cm, ditanya keliling. Jawabnya 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 80 tambah 120. Didahulukan yang dijumlahkan, sehingga hasilnya 2 kali 200 sama dengan 400 cm. Nomor 2, diketahui jendela persegi sisinya 23. Ditanya keliling. Jawabnya kalau persegi K sama dengan sisi kali 4 kali sisi. 4 kali 23 92 cm. Yang ketiga, diketahui persegi panjang 25, lebar 17. Ditanya keliling. Jawab 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 25 tambah 17. Tambahkan dulu penjumlahan dalam kurung.
sehingga sama dengan 2 dikali 42 menjadi 84 cm. Dan yang terakhir, yang keempat, diketahui segitiga dengan rambu sisinya 90, 45 dan 90 cm. Ditanya keliling segitiganya. Jawab, sisi tambah sisi tambah sisi. 90 tambah 45 tambah 90 sama dengan 225 cm. Oke? Oke, kita masuk dalam evaluasi 4. Evaluasi 4. Kita masuk dalam evaluasi 4. Baik. Nomor 1, menggunakan kepentingan bersama dapat dilakukan dengan A. Menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nomor 2, salah satu sikap saling menghargai adalah C. Tidak memaksakan kehendak. Nomor 3, memberi duduk kepada orang tua di angkutan umum adalah sikap B. Tenggang rasa. Nomor 4, salah satu tindakan untuk mengurangi polusi udara adalah A. Bersepeda bila tujuan tidak jauh. Nomor 5, kita menghormati hak penumpang lain di angkutan umum agar tercipta kerukunan. Dan nomor 6, kita mendiskusikan perbedaan pendapat untuk mendapat kesepakatan bersama. Nomor 7, yang pertama kali digunakan manusia sebagai alat transportasi adalah C. Kuda. Nomor 8, berikut ini yang termasuk alat transportasi air adalah A. Sampan. Nomor 9, alat transportasi berikut yang dikemudikan oleh nakoda adalah B. Nah, itu ya, ada gambar kapal ya. Kalau A itu bas, supir. Kalau C itu pesawat, itu pilot. Oke. Nomor 10, alat transportasi pada gambar bergerak dengan sumber energi listrik. C. Nomor 11, kelebihan dan kekurangan naik pesawat jika dibandingkan naik bus adalah kalau kelebihannya lebih hemat waktu karena waktunya singkat. Kalau kekurangan, biaya lebih mahal. Miss ulang ya, kelebihannya lebih menghemat waktu karena waktu yang singkat. Kekurangannya biaya lebih mahal. Nomor 12, penelitian untuk mencari sumber energi alternatif dilakukan untuk menggantikan bahan bakar. Untuk menggantikan bahan bakar. Nomor 13, keliling persegi panjang berikut adalah, di situ ada gambar persegi panjang dengan panjang 8, lebarnya 5, sehingga rumusnya persegi panjang adalah kelilingnya sama dengan 2 kali P tambah L. Nah, P tambah L itu dalam kurung. Sehingga itu yang dikerjakan duluan. P tambah L, 8 ditambah 5. Itu sama dengan 13. Berarti 2 dikali 13 sama dengan 26 cm. Ya. Oke, nomor 14. Keliling segitiga. Di situ ada sisi 1, 2, 3. 6, 8, 10. Rumus keliling segitiga A tambah B tambah C. Sehingga 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Itu C ya. Oke, nomor 15. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 12 cm. Nah, keliling persegi adalah, keliling persegi itu 4 kali sisi. Sehingga sisinya ada 12, 4 kali 12 sama dengan 48 cm. B. Nomor 16. Permukaan sebuah meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 35 cm. Keliling permukaan meja adalah, berarti keliling persegi panjang. Sama tadi dengan nomor 13, itu 2 kali panjang tambah lebar. Panjang 50, lebar 35 dijumlahkan dulu menjadi 85 dikali 2. Karena 2 kali panjang tambah lebar.
2 kali 85 sama dengan 170. C. Oke, nomor 17. Bu Vera memiliki lukisan berukuran 55 cm kali 30 cm. Bu Vera akan memasang bingkai dari kayu di sepanjang sisi lukisan tersebut. Panjang kayu yang dibutuhkan Bu Vera adalah titik-titik cm. Nah, sama dengan nomor 16, masih rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar di dalam kurung ya. Sehingga 2 dikali panjang 50 tambah 30. Nah, 55 tambah 30 85. 2 kali 85 sama dengan 170 cm. Oke. Nomor 18 itu Vero naik kereta api bersama pamannya. Vero memperhatikan pintu kereta api yang dapat terbuka dan tertutup otomatis. Permukaan pintu kereta api itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 90 cm dan lebar 60 cm. Berapa keliling pintu kereta api? Nah, keliling. Berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, 90 tambah 60 sama dengan 150, itu panjang lebarnya. 2 kali 150 sama dengan 300 cm. Itu ya, nomor 18. 19. Salah satu akibat buruk tidak mandi setelah berenang di kolam renang adalah C. Rambut menjadi kusam. Nah, itu ya. 20. Zat anti kuman yang menempel dapat menimbulkan iritasi pada kulit. A. 20 ya, A. 21. Kita hendaknya menunda berenang bila sedang mengidap penyakit menular. Jadi 21 menunda. A. 22. Agar tidak mengalami iritasi mata, kita mengenakan C. Kacamata renang. 23. Urutan kegiatan mandi setelah berenang adalah, nah ini anak-anak bisa baca kembali di buku di halaman 141. Ya, untuk nomor 23. Urutannya adalah pertama membilas tubuh dengan air, kedua keramas rambut dan sabuni seluruh tubuh. Dan yang ketiga, bilas tubuh hingga benar-benar bersih. Nah, itu ya. Jadi anak-anak bisa baca kembali di halaman 141. Oke, nomor 24. Kita tidak boleh mengajak hewan untuk ikut berenang karena dapat menjadi pembawa kuman penyakit. Nomor 25. Model mobil-mobilan sederhana kita buat dari A. Kardus bekas. A ya, 25. 26. Agar mobil-mobilan lebih menarik, kita dapat menambahkan beberapa A. Aksesoris. 27. Kita menggunakan lem dan double tip untuk merekatkan model motor-motoran. A. 27 ya. 28. Untuk menggantungkan motor-motoran di bahu, kita menggunakan B. Tali plastik. 29. Sebelum membuat mobil-mobilan dan motor-motoran, kita membuat pola. Nah, pola lebih dulu ya. Jadi 29 pola. Nomor 30, untuk dapat menggunakan mobil-mobilan dan motor-motoran, kita memakainya dari arah belakang, didorong ke arah depan. Misulang ya, belakang didorong ke arah depan. Oke? Oke, itu ada di halaman 163 sampai 164 tadi ya, evaluasi 4 kita ya. Dan ini menjadi pembelajaran materi terakhir di buku 3G. Oke? Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.